Qala al-musannif rahimahullah taala wal maqalatur rabi'ah, maqalah yang ke-rabi'ah wal arba'una, maqalah yang ke-44 an ba'dil hukama, dari sebagian hukama, wa humul ladina yakuna qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lis-sunnati. Siapa hukama tersebut? Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa yang disebut hukama jamak dari hakim, orang-orang yang senantiasa mulutnya keluar mutiara hikmah, nasihat-nasihat. Mereka adalah alladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lis-sunnah. Mereka adalah orang-orang yang ucapannya dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak ada ucapan atau perbuatannya yang melenceng, menyimpang dari sunnah Nabi. Senantiasa kesehariannya, ucapan perbuatannya senantiasa sesuai dengan apa yang diucapkan atau dilakukan oleh Nabi. Ini yang disebut dengan hukama. Nah, salah seorang hukama mengatakan, samratul ma'rifati salasu khisalin. Buah dari ma'rifat. Maksudnya apa ma'rifat? Idraku sifatillahi ta'ala. Yang dimaksud ma'rifat di sini memahami sifat-sifat wajib Allah. Buah dari ma'rifat, mengenal atau mengetahui sifat-sifat wajib dari Allah SWT. Sifat-sifat wajib Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, termasuk juga nama-nama Allah Basir, Allah Karim. Itu termasuk dari sifat-sifat Allah SWT. Dia memahami sifat-sifat Allah ini akan membuahkan 3 hal. Ketika seorang hamba mengenal sifat-sifat Allah, ma'rifat kepada Allah SWT, maka akan membuahkan 3 hal pada dirinya. Yang pertama, al-haya minallahi ta'ala, malu kepada Allah SWT. Ketika seorang mengenal Allah SWT, mengerti, memahami sifat-sifat Allah SWT, bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Basir, Allah Maha melihat, itu sifat-sifat Allah SWT. Allah Maha Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui. Ya, itu sifat Allah SWT. Maka akan timbul pada diri hamba rasa malu kepada Allah SWT. Malu ketika meninggalkan perintah Allah, malu ketika melakukan larangan Allah SWT. Ada timbul rasa malu ketika memahami sifat-sifat Allah. Al-inqibadul qalbi an ma'asillah. Apa yang maksud dengan malu tersebut? Tertahan hatinya dari bermaksiat kepada Allah SWT. Kalau sudah hatinya tertahan dari maksiat kepada Allah, otomatis anggota tubuhnya juga akan ngikut. Kalau hatinya sudah lepas, tertahan dari maksiat, otomatis anggota tubuhnya akan juga tertahan dari maksiat kepada Allah. Jadi hati dan anggota tubuh bisa tertahan, terbendung dari berbuat maksiat, karena adanya rasa malu. Rasa malu itu muncul karena ma'rifat, mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, bahwasanya Allah melihat, Allah memantau, Allah mengetahui, sehingga akan timbul rasa malu tersebut. Itu buah ma'rifat. Yang kedua, buah dari mengenal sifat-sifat Allah SWT, wal hubbu billahi, cinta kepada Allah. Kalau seorang mengenal Allah itu maha mulia, Allah itu maha dermawan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi kekuatan, memberi taufik, kenal dia, maka akan timbul rasa cinta kepada Allah. Di antara naluri watak manusia itu mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan benci, memusuhi orang yang berbuat jahat. Itu sudah manusiawi. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita, kita senang sama orang itu. Orang itu suka nolong kita, bantu kita dalam ketika kita susah, dia datang bantu. Sudah dipastikan dia akan senang kepada orang itu, cinta dia. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang jahat, suka ngatai kita, suka ganggu, suka nyakiti, pasti akan benci dia kepada orang itu. Kita juga begitu. Kalau orang hamba merasa bahwasanya dia senantiasa merasa bahwasanya Allah telah berbuat baik kepada dia, Allah memberikan dia nikmat, Allah memberikan dia hidup, Allah memberikan dia kekuatan, bisa bernapas, bisa berjalan, kalau dia merasa seperti itu, maka akan timbul rasa cinta kepada Allah. Kalau sudah ada rasa cinta, maka ringan dia untuk melaksanakan
perbuatan taat. Ringan dia untuk melakukan sholat 5 waktu, sholat berjamaah. Karena tadi ada mahabbah. Ada sih, merasa Allah telah berbuat banyak kepada dia. Sementara dia belum bisa banyak bersyukur. Padahal Allah setiap hari memberi dia nikmat. Sementara dia sendiri belum banyak bersyukur. Bahkan tidak bisa dikatakan bersyukur. Sehingga dia ada kecintaan. Kecintaan tadi. Jadi cinta kepada Allah muncul ketika hamba itu mengenal Allah, ada ma'rifat, mengenal sifat-sifat Allah SWT, akan timbul rasa cinta. Nah, ini yang perlu kita usahakan. Bagaimana supaya timbul rasa cinta kita dalam hati kita kepada Allah SWT nanti. Kita mulai dari diri kita, usahakan, kita paksakan untuk diri kita untuk mencintai Allah, melaksanakan perintah Allah SWT, dan juga tentunya harus berusaha untuk mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah, maksudnya adalah ar-raghbah fi ma indallah minas shawab wa husul ridahu taala. Menginginkan ganjaran dari Allah dan menginginkan ridha Allah. Jadi ketika seorang itu ada rasa cinta, jadi maksud cinta kepada Allah ini menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya Allah ridho kepadanya. Yang ketiga, buah dari ma'rifat, mengenal sifat-sifat Allah adalah wal unsu billah, merasa senang dengan Allah. Wa huwa sahwu billahi taala, yakni mengingat Allah. Maksudnya merasa senang dengan Allah, merasa senang untuk mengingat Allah. Merasa senang untuk berzikir, menyebut nama Allah, istighfar, salawat, melaksanakan perintah Allah, merasa senang dia. Ada kelezatan, kesenangan sendiri ketika melaksanakan duduk berzikir ataupun duduk melaksanakan sholat. Itu ada rasa senang sendiri. Nah, rasa senang itu tidak akan datang kecuali harus dengan dibiasakan dulu, dipaksakan nanti akan timbul rasa senang, ada timbul kenikmatan sendiri. Sama seperti kalau kita yang hobi main kan. Nah, permainan ini kita seneng gitu, kita tekuni terus, kan hobi sampai meninggalkan segalanya. Orang hobi minton, malam-malam pun sampai tengah malam dia main. Walaupun tidak tidur karena hobi tadi ya. Jadi tinggalkan anak istri, tinggalkan di rumah, dia main minton, karena memang dia hobi tadi. Walaupun sampai malam itu kadang-kadang kan sampai malam kan waktu istirahat capek, tapi dia karena hobi tadi, seneng tadi, bisa mampu dia melek. Untuk karena hobi. Begitu juga gambaran para aulia, orang solihin. Mereka bangun malam, tidak tidur malam, zikir, sholat, karena senang tadi. Karena ada kesenangan. Nikmat, ada nikmat sendiri. Kayak orang minton ataupun main pingpong kan, ada nikmat tersendiri, asyik gitu. Padahal cuma nepuk gini, tapi kayak ada nikmat, asyik gitu loh. Bahkan orang-orang yang sebagian ahli maksiat kadang main gaplek sampai malam pun, main gaplek, main remi sampai malam sampai sama kopi, nikmat itu. Karena memang ada kesenangan sendiri, ada hobi tadi. Padahal kan capek duduk lama-lama juga. Tapi tidak terasa, capek tidak terasa karena ada kenikmatan tadi, tidak terasa. Begitulah yang dirasakan oleh orang-orang yang memang hatinya itu telah diberi taufik oleh Allah. Jadi tidak terasa malam, kok baru gak duduk berzikir kok sudah siang. Sehingga mereka tuh senantiasa berharap kapan lagi malam nih, menunggu-nunggu malam untuk munajat kepada Allah, merindukan waktu malam. Karena ada kelezatan dan kenikmatan tersendiri. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita rasa seperti itu, rasa nikmat, lezat ketika zikir, ibadah, sholat itu merasa lezat. Tetapi harusnya kita paksakan lebih dahulu, paksakan untuk sholat, paksakan. Kalau kita biasakan, dipaksakan, nanti akan ada jalan sendiri. Memang nafsu itu memang kita itu termasuk mujahadah kita. Harus dimaksakan untuk mencapai nikmat itu harus harus diusahakan, dipaksakan lebih dahulu. Ini yang ketiga, merasa senang dengan Allah. Ini merasa senang mengingat Allah. Ingin selalu bersama Allah SWT. Itu yang itu buah dari ma'rifat, mengenal sifat-sifat Allah. Wa huwa fa kullu musta'nisin salihun. Wa huwa asaru, setiap orang yang merasa senang itu dah orang yang soleh.
Ketika orang merasa senang berzikir, merasa senang melaksanakan perintah Allah, merasa senang bersama Allah, itulah orang yang soleh. Wa huwa asaru musyahadati jamali hadratillah fil qalbi. Nah, rasa senang itu adalah salah satu efek, salah satu bentuk pengaruh dari menyaksikan keindahan hadrahnya Allah. Hatinya itu sudah mengenal, menyaksikan keindahan zat Allah, mengetahui bahasanya Allah yang maha segala-galanya, Allah yang memberikan dia berbagai macam nikmat, Allah yang memberikan dia kehidupan, kemudahan. Nah, sudah ada rasa seperti itu di hatinya, sehingga dia merasa senang. Nah, zikir, ibadah itu merasa senang tadi. Dan itu memang tidak mudah seperti membalik telapak tangan, harus ada mujahadah, usaha terlebih dahulu, melawan nafsu, karena musuh kita nafsu dan setan itu yang selalu menggoda, mengganggu. Sekarang kita ingat, nanti beberapa waktu lupa lagi. Nah, ketika kita dengar hadir majelis, dengar pengajian, ingat kita, ada rasa penyesal, ya Allah begini. Tapi setelah lewat beberapa jam besok, sudah biasa lagi sudah. Nah, seperti tidak dengar apa-apa, sudah hilang sudah, begitu. Itu setan itu dibisikkan oleh setan, nafsu juga. Berat memang, tidak mudah untuk menundukkan nafsu dan setan itu. Perlu usaha. Maka kita selain berusaha, banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah SWT supaya terus diberi taufik, supaya diberikan istiqomah dalam berbuat taat. Wal maqalatul khamisah wal arba'un, dan makalah yang ke-45 ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan kajian singkat kita ini bermanfaat, bisa menambah wawasan keilmuan kita dan bisa membuat kita lebih baik, lebih dekat kepada Allah SWT, lebih semangat dalam berbuat taat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga minggu depan kita bisa berjumpa lagi untuk bersilaturahmi dan bermuzakarah bersama. Allahumma amin ya rabbal alamin.